Si Awal ngomong, ya, sayang banget ya, gak enak nih kalau kita kesini membuat ini doang, kita main yuk. Ini Senin lagi, katanya jangan sampai kena maghrib di Telaga Warna. Pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5 kelar, habis balik kan. Ke atasnya lagi ke base camp Putri, itu gua harus nyarter angkot. Jadi naik angkot ini? Nyarter, nggak ada trayek ke atas juga. Jadi gua harus nyarter angkot buat ke atas. Dan dia aja, itu gua nggak tahu ya, nggak tahu ini memang fenomena alam atau memang dari ajan ini, itu seketika bukan. Bukan itu di atas tenda itu kadang lewat. Dia minum tuh. Gue iseng-iseng nih, rokok mau, padahal dia nggak ngerokok. Dibakar, nah rokoknya lagi-lagi aneh, bakar sebatang inti nggak sampai 5 menit udah habis, minta lagi. Pas gue pindah ke tali sebelahnya, Surya turun nih, jadi dia baru awal kan, satu tali itu tali pertama, itu Surya dimain-mainin kali dulu. Di sana nangis lah dia makan 2 suap, dia nangis. Katanya dia ngelihat ada sosok buto merah melangkah dari zona bencana ke kandang banyak. Itu padahal jauh banget. Dia ngelihat sosok itu gede merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jalil TV bareng gue Jali di segmen Kumis Kupas Misteri. Kali ini gue kedatangan narasumber lagi yang tentunya udah gak asing lagi nih. Dia juga udah pernah gue undang di channel gue juga untuk bercerita. Sekarang dia ingin bercerita lagi tentang pengalaman horornya saat di Gunung Gede. Beliau bertemu dengan sesosok buto merah. Bukan buto hijau lagi ya bang ya? Merah. Buto merah. Langsung aja kita sapa-sapa nih narasumber yang ada di samping gue nih. Assalamualaikum Bang Ibnu. Waalaikumsalam. Ketemu lagi nih. Lu gila ketemu gue ya? Buset. Gue mah seneng banget bang ketemu Bang Ibnu. Luar biasa. Yo, ya. Ini langsung benerin rambut. Iya bang jadi. Oke sebelumnya nih sob, jangan lupa juga nih. Gue didiemin siapa doang? Sapa dulu. Oke. Oke sebelumnya nih sob, jangan lupa juga nih berkunjung ke channelnya Timur Misteri. Di situ banyak sekali podcast horor yang kagak kalah menariknya ya. Jangan lupa juga nih didukung channelnya dengan cara subscribe, like dan komen dan share sebanyak-banyaknya video dari Timur Misteri. Langsung aja kita tanya kisi-kisinya kepada beliau nih. Bang, gue minta sedikit kisi-kisinya Banyak juga boleh bang. Oke. Banyak kan tergumuh bang. Iya. Jadi gua pendakian sama orang-orang yang nggak kenal. Jadi gua kenal itu pas udah ngedaki baru gua kenal mereka orang nih. Ada 2 orang ini yang memang gua kenal nih. Jadi gua ngikut mereka lah. Mereka tuh adalah orang lain lagi. Nah, sehingga dari tim yang baru perdana naik gunung, baru perdana kenal gunung, banyak kata-kata yang di luar di luar etika pendakian lah, dia sompral. Sehingga berdampak nih sama salah satu teman gua yang mempunyai pengalaman pada saat itu diikutin, kita nggak dikasih turun. Jadi sama buto merah ini dia mau diajak, dia nggak dikasih turun sama. Oke bang, ditahan dulu ceritanya bang. Oke bang Jali. Oke sob, gue berterima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mensupport channel gue dari awal sampai sekarang. Kalau nggak ada kalian semua, channel gue nggak akan berkembang sampai saat ini. Oke, berhubung opening gue udah kelamaan, langsung aja kita mulai di segmen Kumis Kupas Misteri. Langsung aja kita masuk ke inti ceritanya. Kita sapa-sapa lagi nih narasumber yang ada di samping gua. Assalamualaikum Bang Ibnu. Salam lagi kita biar nge-selek. Salam lagi. Iya, salam lagi biar nge-selek. Oke, waalaikumsalam. Gua langsung aja nih Bang, minta cerita yang lu gitu. Heeh. Apa cerita lain? Cerita yang itu. Oh, yang ini tadi. Ceritanya kan masuk konsep. Iya. Gue ritual dulu bang. Asik.
Gue demen yang gini. Nggak boleh. Oke Bang Jali, jadi gue pendakian itu gue lupa tahunnya ya, kisaran 2015 2016 lah. Jadi gue gawe waktu itu, gue baru pulang naik gunung nih. Jadi gue punya agenda rutinan setiap ke Gunung Gede itu setiap tahun. Jadi gue punya agenda rutinan. Nah di tahun itu gue 2 kali jadinya, yang tadinya gue setahun sekali ke Gunung Gede, jadi di tahun itu gue 2 kali naik nih. Nah gue habis turun dari Gunung Gede, gue gawe. Gue kan biasanya kalau kita habis dari gunung itu masang-masang status ya, di BBM atau WA, gue lupa waktu itu dah. Oh zaman dulu BBM. Gue juga lupa entah udah BBM atau WA gitu. Pokoknya gue masang status lah. Nah gue lagi masang status ini, teman gue anak Mampang komen nih, komen status gue, lu baru balik dari Gede ya? Jadi gitu. Gue bilang, iya gue baru turun, berangkat lagi nyok. Jadi gitu. Jadi gue diajakin lagi si teman gue yang ngajak namanya Surya. Terus gue punya teman lagi namanya Awal di situ di Mampang itu kan. Bilang sama siapa ya Sur? Sama Awal, jadi gitu. Oh ya udah, ntar gue ngajak teman-teman yang lain kata dia gitu. Berapa orang? Ya nggak tahu, nanti gue kabarin teman-teman gue juga. Kali ada yang mau ikut lagi gitu kan. Selalu dah. Udah singkat cerita, gue mau nih diajak sama dia kan. Ketemulah hari H-nya nih. Mau hari H, gue gawe dulu, gue bilang berangkat jam berapa Sur? Malam atau dia gitu. Nah gue datang, ternyata diajaknya gue ini atas dasar dia tuh nggak pernah bikin simaksi ke Gunung Gede. Ke Gunung Gede itu kan syaratnya harus bikin simaksi dulu baru naik kan. Ternyata itu bukan di hari H. Ternyata di hari pas gue datang ke sana itu, ini miskomunikasi aja sih, ternyata baru mau ngurus simaksi. Dia minta anterin gue buat ngurus simaksi karena gue punya kenalan orang Gunung Gede sana kan. Udah bilang, oh lu baru mau bikin simaksi? Iya gue ngajak lu nih biar gampang bikin simaksi gitu. Udah gue telepon aja temen gue yang di sana gitu, jangan lu. Nah emang kenapa? Kita langsung aja, jadi mau ngetes dulu, lagi transisi tuh. Dulu tuh dari via offline ke via online, jadi dari transisi bisa via online, udah dibuka via online. Cuman temen gue ini maunya langsung offline, maunya langsung ke kantor aja gitu, sekalian jalan-jalan kata dia gitu. Udah singkat cerita, ternyata di hari itu gue baru bikin simaksi. Emang besoknya hari libur. Nah, gue pulang kerja ke Mampang, gue kan kerja daerah Jakarta Selatan. Baliknya gue mampir ke rumah si Surya. Nah ternyata juga gue berangkatnya ini gak sama si Surya, karena Surya gawe. Gue berangkat sama si Awal nih. Dulu ke Cibodasnya sama Awal ya. Oh ya udah, nah, gue dikasih ongkos kan sama data-data yang udah mau ngikut nih. Ternyata yang ikut tuh 13 orang udah sama gue bang. Jadi gua, Surya sama Awal dan 10 orang ini gua nggak kenal. Jadi dari sini tuh lu 3 orang. Iya, dan nggak ada yang gua kenal itu 3 orang ini, 2 orang, 3 sama gua kan. Yang 10 orang ini gua nggak kenal, cuman data-datanya udah gua pegang nih karena buat ngurus simaksi kan. Ya udah, gua lihat orang-orangnya, katanya ini teman lu semua Sur, iya nih anak sini semua gitu. Udah gua jalan tuh sama Awal. Jadi gua jalannya itu gua nggak di malam itu, jadi gue sampai sana malam tuh balik gawe. Ternyata gue nginep dulu besok pagi kata dia gitu. Udah kita begadang di situ, pagi ngaret lah, kita bangun siang nih, yang tadinya mau berangkat pagi kita bangun tidurnya ngaret. Jam 11-an gue TW bawa motor tuh saat itu, gue TW ke Cibodas. Ingat cerita sampai di Cibodas ini gue ada sohib mangkeling kan, mau ngurus simaksi, ngisi riwayat, bayar kan. Nah udah beres nih, si Awal ngomong, ya, sayang banget ya, gak enak nih kalau kita kesini cuma buat ini doang, kita main yuk Curug Ciberem itu kata dia. Ya gue bilang itu udah sore jadi udah beres semua nih, simaksi udah gue pegang. Si Awal bilang gitu, ngajakin gue buat main ke Ciberem. Itu belum melakukan pendakian, baru registrasi pendakian doang kan. Udah ayo Wal, kan sebentar aja, udah ngeri kesorean kan. Udah jalan, gue ke pos base camp tuh tempat pendaftaran, cuman pendaftaran buat ke Curug kan, Curug Ciberem. Gue jalan, sebelum sampai Telaga Warna ini hujan deras. Nah, gue lari nih buat ke shelter Telaga Warna nih. Gue lari, neduh hujan deras banget. Masih Awal ngomong nih, bang, apa bang? Dia manggil gue abang emang. Bang, nanti kalau kita turun, kita usahain jangan lama duduk di sini ya. Kayak gitu. Di Telaga Warna ini gue lagi neduh. Dia ngomong kayak gitu.
nanti kalau pendakian itu jalur gue turun nanti ketika gue ngedaki, jadi gue mau naik lewat Gunung Putri. Nah jadi kayak gitu, ya udah Wal, kita usahain semoga nggak kena maghrib di sini nanti ketika kita turun gunung. Udah, gue karena di situ hujan lama sorean, baliklah gue. Pas gue balik lagi ngambil motor ke rumah teman gue ini ke Mangkling mesenin lagi, katanya jangan sampai kena maghrib di Telaga Warna. Jadi gue dapat warning nih sebelum gue melakukan pendakian nanti. Pesannya Mangkling kayak gitu, sama pesannya Awal, ternyata Awal udah dipesenin Mangkling duluan. Sebelum itu Iya, gue lagi di atas apa gue lagi ngopi, dia ngobrol lah gitu kan. Kenapa memang? Katanya ya nanti di akhir gue kasih tau lah alasannya ya. Nah gue balik ke rumah, singkat cerita gue jadi nggak jadi ke air terjun nih, karena kesorean gue jadi cabut balik kanan nih, nggak sampai ke air terjun karena udah sore hujan reda, turun gue nggak sampai ke air terjun itu kan. Gue balik lagi, ketemulah seminggu lebih dikit lah waktu gue berangkat nih. Jadi gue booking itu gue di hari Jumat kalau nggak salah. Nah pendakian gue itu di malam Sabtu, tapi seminggu ke depannya kalau nggak salah ya. Nah, udah ketemu di hari H-nya ini, balik KW gue langsung ke situ, tapi gue udah bawa nih peralatan personal gue nanti biar buat trekking di situ kan, karena emang gue punya agenda ke Gunung Gede itu sering, jadi gue ya nggak bawa banyak gitu, tetap yang emergency ada kayak jaket, SB segala macamnya siap, jadi nggak banyak, yang penting ada gitu lah. Udah balik, udah ngumpul nih yang 10 orang lainnya nih. Anak-anaknya gue kan nggak tahu karakter mereka seperti apa kan, karena gue baru kenal ya, gue kenalan, salaman, bang kenalin gue Ibnu gitu kan. Oh iya bang Ibnu, kita baru perdana nih naik ke Gunung Gede, kata mereka orang. Nah dari 10 ini memang ada yang gue kenal tapi gue nggak akrab. Dari wadah-wadah teman-teman majelis gue nggak akrab, namanya Katon, dia udah pernah ke Gede, cuman gue nggak akrab doang, udah kenal, yang udah nggak asing. Kayaknya gue kenal lu, gue ngobrol banyak sama si Katon ini ya, kenal lah gue. Ya, packing di situ udah beres, gue packing ngumpulnya itu di rumahnya Ijal Kober gitu. Ini ketika gue udah kenal ya, di rumah Ijal Kober, gue nggak tahu namanya. Nah mamangnya dia itu ada mobil buat nganterin kita ke terminal Kampung Rambutan. Udah kita singkat cerita, mobil udah oke, kita dianterin ke terminal, dari terminal kita naik bis. Itu posisinya dari sini sana tuh jam berapa, siang atau malam? Perjalanan gue malam. Malam Sabtu gue jalan. Gue jalan ya kisaran jam 8 lah, jam 8 malam gue cewek. Nah singkat cerita sampai Cibodas, habis lah gue di Mangkling. Itu udah tengah malam tuh, udah kisaran jam 1-an lah mau habis. Rencana gue mau OTW nge-trek nih pagi besok, jadi gue bisa istirahat dulu kan di Mangkling. Gue ngopi, gue mau nggak tidur karena ya gimana ya, kalau tempat-tempat kayak gitu gue susah tidur. Nah, gue lagi ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, ini dari rekan yang 10 orang ini kayak pada ngeremehin pendakian gitu. Kayaknya ya lah, gue mau bawa 2 carrier juga kuat, gini gitu. Kayaknya kayak sompral lah ya. Dan gue tanya ya nggak pernah naik gunung, cuman dari carrier yang dia panggul di perjalanan dari rumah itu ya dia pikir enteng gitu, dan nggak tahu ketika gunung kan jalannya kan tanjakan, iya tanjakan. Dia belum tahu carrier yang enteng aja bisa jadi berat perjalanan tanjakan kan. Ya, tapi lagi-lagi ya nggak apa-apa, kalau lu kuat bagus kan gitu. Gue nggak gubris, cuman gue dengerin pembicaraan mereka aja lah. Udah singkat cerita ketemu pagi, trek lah gue lakukan pendakian. Pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5 kelar, habis. Balik ya. Terus horornya di mana? Iya. Buset, kalau kayak gitu gue juga bisa bang. Ya jadi gak, di saat itu gue ngecamp di Cibodas, cuma gue mau melakukan pendakian ke Gunung Putri. Jadi gue, nah singkat cerita, pendakian gue ini gue nggak lewat jalur Cibodas bang, yang tadi gue di Mangkling ini. Jadi gue lewat jalur Putri, tapi karena gue udah megang simaksi, jadi gue langsung ke Cipanas, langsung ke jalur Cibodas, langsung ke jalur Gunung Putri kan. Jadi gue nggak mampir lagi ke Cibodas. Ketika gue turun bis di Putri ini kisaran jam 1 atau setengah 2, ke atasnya lagi ke base camp Putri, itu gue harus nyarter angkot. Jadi naik angkot itu? Nyarter, nggak ada trayek ke atas juga. Jadi gue harus nyarter angkot baru ke atas. Nah di jam setengah 2-an kalau nggak salah, ini gue ketemu masalah nih.
jadi nggak ada angkot yang mau nganterin ke atas. Itu gue dapat jam 3, udah gabut banget gitu kan, udah kenyang sama kopi. Nah singkat cerita di jam 3 ini ada nih angkot yang mau nganterin kan, udah beres, OTW gue sampai base camp itu udah subuh, udah mau subuh lah. Jadi gue nggak banyak istirahat di situ, jadi benar-benar nggak nenangin diri dulu. Itu ketika gue sampai, gue minum atau istirahat sebentar, azan subuh, sholat subuh, trek lah gue. Niatnya anak-anak kayak gitu, jadi pagi ini juga mau langsung ke Babat. Nah habis sholat subuh gue nge-trek di pos Simaksi, tempat naruh Simaksi ini, tempat registrasi Simaksi itu masih sepi karena setengah 6-an lah gue sampai situ, itu masih sepi, belum ada orang, kepagian. Kayak orang ngantor. Iya, jadi kayak kondangan. Lagi-lagi gue kepagian di situ ya. Gue nunggu dulu sebentar hingga akhirnya ya start nge-trek itu gue jam setengah 8. Karena gue ngobrol-ngobrol dulu, ketemu pedagang-pedagang lagi nunggu. Ya base campnya keluar. Udah gue berdoa di situ, jalan lah gue. Di pos 1, pos 2 aman-aman aja lah. Pos 3 aman, pos Simpang Maleber aman. Nah, ketika deket lagi sampai mau Surya Kencana, itu kalau gue gambarin itu jalannya landai, udah nggak ngetrek karena udah mau sampai alun-alun Surya Kencana nih. Jalannya landai dan dia kayak semak alang-alang itu, cuman iya maksudnya kita ngelorong gitu, kayak terowongan lah. Iya gitu, jalannya landai ya. Hujan bang, itu hujan deras, itu udah jam 4 sore lah, habis asar itu hujan deras. Nah gue mutusin masang persit dulu nih, kita buat tempat berteduh kan. Udah dikit lagi sampai, gue pikir gitu kan. Udah kita bikin persit, duduk di situ. Itu kabut tebal, itu jarak pandang ya siang, itu masih sore lah jam 4 kan ya, tapi jarak pandang 1 meter. Saking tebalnya itu kabut. Hujan udah nggak deras, gerimis-gerimis, cuman itu kabut pekat banget. Nah teman gue si Ijal Kober ini, emang kita kan dari wadah majelis ya, majelis taklim. Dia bangun, dia azan bang. Si Ijal Kober ini azan, dia azan. Itu gue nggak tahu ya, nggak tahu ini memang fenomena alam atau memang dari azan ini. Itu seketika kabut kebuka jalan gitu pas habis di azan. Ya entahlah, gue nggak tahu ya, emang karena ada faktor gitu dari azan itu ya gitu. Wallahu alam lah. Udah alhamdulillah cuaca udah kembali normal, masih gerimis-gerimis kecil sih, cuman masih bisa diterjang. Gue pulang besok jalan lagi gue nih ke alun-alun. Nah gue agak melingkir ke kanan karena gue mikir nih habis hujan takutnya ada badai. Jadi gue nggak mau di tengah-tengah padang savana gitu, ngeri ada badai kan tenda gue terbang. Jadi gue agak melingkir ke kanan dekat-dekat pohon-pohonan. Nah gue sampai bagi-bagi tugas, ngambil air, masak, masang tenda kan. Semua itu jadi, semua itu beres, masuklah kita ke tenda. Jadi kalau gue gambarin di Surya Kencana itu pada malam itu ya, itu tenda banyak. Mungkin karena habis hujan pada mager keluar. Jadi pada dari tim-tim lain ini pada lebih asik di dalam tendanya masing-masing gitu, nggak ada yang di luar rumah, entah pada dinginan gitu ya, gue nggak ngerti dah. Nah gue ngusulin nih, udah pada sepi gitu, jadi ada tenda di ujung, nggak ada aktivitas, kayak udah pada tidur gitu. Nah gue bete kan, niat gue kan di situ kan tempatnya kita bercanda-canda malam-malam itu, buat ke pendaki lain kan. Entah gue itu biasanya bikin challenge di situ, gue kasih dia rokok sebatang, ya lu nih malam-malam nih, lu ke tenda sono lu bawa rokok nih sebatang, ntar lu balik lagi bisa bawa kopi nggak? Udah dikasih 2 juta rupiah gitu. Nggak berlaku bang. Nggak berlaku sih. Iya buat apaan gitu, lagi pada itu nggak ada warung, banyak warung sekarang. Iya jadi lu dulu ya nggak tahun ini juga, tahun kebelakangnya lagi, nasi sepiring sama duit 1 juta lu mau nasi sepiring di gunung, lapar ya. Ya pada saat itu karena duit 1 juta lu beli apaan? Ya mau nasi sepiring kan. Ya cuman nggak begitu challenge gua, jadi gua kasih lu rokok sebatang, mau lu ke tenda ono, pulang lu harus bawa kopi. Jadi ngelatih sosialisasi kita sama pendaki-pendaki lain gitu kan. Gue pengen kayak gitu malam itu ya, tapi karena sepi, bukan sepi sama orangnya ya, ada cuman pada sibuk sendiri dalam tenda. Gue ajakin tidur lah, udah besok kita masih mau balik kan, summit sekalian balik, maksudnya ngemuncak sekalian balik kan. Gue mutusin udah istirahatnya lah. Gue udah bikin tenda 3 tenda tuh. Di tenda gue memang kebetulan gue awal sama si Surya, gue bertiga nih satu tenda.
ada satu tenda lagi pas malam masuk nih si Kober, Rijal Kober. Nah gue lagi tidur, jadi si awal ini udah mulai beda nih, dia udah mulai pucat, sakit, sampai makan tadi pun aja gue tawarin dia nggak mau. Gue bilang, wah lu kenapa? Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Selalu gue tanya nggak apa-apa, nggak apa-apa, tapi gue liat mukanya pucat, sampai makan aja nggak mau gitu, males. Lu makannya nggak mau, ini buat kepentingan lu, ini dingin gitu, lu ketemu di trek doang tadi cemil-cemilan gitu, ini malah perut lu isi. Tadi nggak apa-apa bang, gue nggak lapar. Lu sakit? Enggak gitu. Cuman aneh nih gelagatnya. Ya udah, habis gue nanya dia tiduran, gue tiduran nih. Nah, pas gue tiduran itu di atas tenda itu kadang lewat jus hitam. Cepet logikanya, kalau ada sosok di bawah lampu baru kita bisa kalikan bayangan kan. Tapi ini di atas ya. gue masang lampu tenda, temen bundanya itu ada di atas tenda. Sebenarnya nggak malam itu nggak harus ada bayangan gitu, nggak logika. Iya. Kayak lu di lapangan ada pesawat lewat, Nggak kelihatan. ya maksudnya ada pesawat lewat, bayangan pesawat tuh kayak lewat, pernah nggak lo? Nggak pernah. Nggak pernah gua kalau mau malam banget. Siang Kalau siang pernah. ya kan, ya kayak gitu yang gue rasain. Itu cuma malam. Apaan ini, gede banget gitu lewat. Jadi pesawat malam-malam mungkin ada apa, ada cahaya bulan gitu kan. Cuman gue nggak ngerti lah, gue masih mikirnya mungkin pesawat kali lewat karena cahaya bulan. Udah tidurin, singkat cerita ketemu pagi nih, si awal masih kondisi yang sama, Masih pucat. dia lebih asik di dalam tenda, dia merenung, diam, pucat. Tanya nih, mah kita mau balik ke Salin Summit, lu kuat nggak? Kuat gue bang. Udah sarapan dulu. Lagi-lagi nggak mau bang, nggak mau sarapan. Tetap juga. Kita nggak mau sarapan. Gue nggak mau tahu, minimal banget sesuap dua suap itu harus ada yang gizi. Pasti ada tuh makanan kan. Sampai gue bawain ke dalam tenda. Dia mau tuh, cuman nggak banyak. Kata dia ngomong gini, buat gue ngenerima makanan. Gue pikir daripada nanti dimuntahin ada-adanya, lebih baik yang udah 3 suap 2 suap lumayan lah udah keisi. Masuk. Iya, daripada gue paksain ngabisin tapi mulutnya nggak nerima makanan kan. Udah bangun, udah lu bangun, kita beres-beres mau sambil nih. Kita beres-beres. Jadi posisinya itu gue duluan sama rombongan yang 10 nih, si awal sama Surya di belakangan. Nah gue jalan 10 menit lagi sampai puncak, gue nungguin anak berdua nih, si awal sama si Surya. Lama banget ya, kayaknya ada sesuatu pasti nih sama si awal, karena gue udah curiga kan. Jadi dikit lagi mau sampai puncak itu gue duduk di situ sendiri. Gue bilang sama teman-teman yang lain, udah lu ke atasnya duluan, ikutin si Patun kan udah pernah. Jadi mereka duluan nih yang 10 orang ini. Itu jam berapa tuh pas? Gue masih siang itu, Zohor lah, jam Zohor. Nah, gue bilang udah Ton, bawa anak-anak duluannya ke puncak. Jadi bener dia giro tuh, karena perdana kan, penasaran sama puncak pasnya. Udah dia pada foto-foto katanya di sana. Gue nungguin nih, duduk sendiri. Itu kisaran 15 menit baru gue ketemu si awal sama Surya. Memang si Surya ini kayak udah ngecutin si awal, semangatin terus kan. Ketika sampai ke gue tanya sama Surya, Sur, awal gimana? Geleng si Surya. Nah gue tanya, wah lu kenapa? Sini dia ngomong, gue sama kayak di Semeru. Jadi gue punya cerita dia di Semeru kayak gimana, gue tahu. Ada kejadian lah, nanti gue jelasin kejadian di Semeru kayak apa kan. Pada saat itu dia bilang, gue kayak di Semeru. Wah kacau nih dalam hati gue. Iya, gue nggak mau sugesin itu terlalu dalam kan. Gue kan udah enggak, beda gitu ya. Gue pecutin lagi kan gue Surya nih. Sampailah kita sama anak-anak nih, memang yang 10 orang ini gue udah sibuk foto-foto tuh di patok puncaknya. Gue agak mundur ke kiri, bang, lu mau foto-foto? Enggak, kayak gitu. Dia datar jawab enggak. Udah, karena gue lihat dia bete, mukanya itu pucat, bete gitu. Duduk aja kan, bisa kalau sampai puncak kan gembira gitu ya. Dia duduk kayak, gue tawarin kan, mau teh ya, kopi gitu. Cuman gue nggak bikinin kopi, gue tahu dia nggak ngopi, dia tuh ngeteh. Makanya gue tawarin teh, mau tuh pas gue tawarin teh ya gitu. Udah gue bikinin teh, gue masak di situ, gue kasih nih teh, dia minum tuh. Gue iseng-iseng nih, rokok mau, padahal dia nggak ngerokok.
dia mau ngerokok, mana rokok gitu. Nih gua kasih kan, karena biar nggak dingin lah, biar ngangetin tubuh kan, biar dia. Soalnya itu. Iya, gua udah mulai curiga nih, karena gua mikir biar nggak terlalu bengong gitu. Dia bengong aja bang, jadi nggak terlalu bengong. Dia kan kalau ada rokok kan ada aktivitas, gitu maksud gua tuh buat kayak gitu nawarin ke dia, tapi dia mau. Gua kasih nih, dibakar. Nah ngerokoknya lagi-lagi aneh, bakar sebatang inti nggak sampai 5 menit udah habis, minta lagi. Wah jadi jago nih kan, wah lu ngapa sih, enggak mau ngomong apa, tadi lu nawarin tadi gitu. Udahlah gua alihin nih, pokoknya gua nggak mau ngebawa dia lebih dalam lagi Surya tentang kejadian di Semeru. Nah gua bilang nggak Surya, anak-anak ayo udah kesiangan, ayo kita turun. Udah Surya bilang anak-anak turunlah, kita turun lagi Cibodas kan, agak melimpir. Nah ketemu masuk ke batas vegetasi lagi nih, udah ke hutan-hutan lagi kan puncak itu kan udah nggak ada sedikit vegetasi, kita masuk ke vegetasi lebat lagi. Nah di situ awal duduk, nangis. Dia ngomong ke gua, kalian turun aja, aku di sini aja. Start dia ngomong gua lu, saya aja nggak pernah sama kita orang. Suaranya sama, cuma dia kenapa nih? Gue bilang, kan si Kato nih, lu turun duluan gua anak-anak, biar gua Surya sama Awal belakangan. Nah dia nanya sama Awal, kenapa bang? Sakit. Gue takut dia kena hipo, karena orang hipo itu halu ya. Gue takut dia kena hipo. Jadi gue bilang sama si Katon ini nggak mau ngalihin ke hal-hal mistis. Dia bilang sakit, gue nggak kena hipo, jadi gue mau masak dulu, gue kasih kehangatan. Jadi turunnya duluan, bawa anak-anak yang lain 9 orang ini. Oke bang, siap. Turunlah mereka. Nah, gue nih sama Awal, lu kenapa nggak mau pulang gitu? Ya kalian turun aja, aku mau di sini aja. Dan gue bilang, wah halu nih, gue nggak hipo kan. Doa turunan lagi, ntar breaknya di bawah aja. Nggak mau, tetap nggak mau. Cuman gue sama Surya ini mecutin, maksudnya gue cutin gitu, maksudnya ayo semangat wah, kita sengaja udah masuk pagi nih gawe. Nggak, kita mau lah. Sampai kita jalan, sebelum tanjakan setan itu dia begitu lagi, duduk lagi Pak. Dia bilang, kalian turun aja, aku di sini, aku mau di sini semalaman lagi. Dia kayak gitu. Di depan kan ada tanjakan setan. Gue bilang, Wang, kita tetap jalan, tetap paksain turun. Bodoh, gue nggak mau tahu, kita turun. Teman lu jangan lewat tanjakan setan, lu lewat alternatif. Kalau kita turun itu ada alternatif sebelah kanan. Jadi nggak lewat yang terjal. Tanjakan setan itu tanjakan terjal bang, kalau di Gunung Gede. Lu lewat alternatif, gue bilang gitu. Lu jangan lewat sini. Marah, nggak mau. Lu ngerti apa? Nggak mau tadi gitu. Gue mau lewat situ aja. Wah itu bahaya, karena di tanjakan setan itu kita pakai tali bang. Kita bawa orang yang udah setengah sadar begini, entah dia entah bukan. Gue masih nggak mikir dia macam-macam. Tapi gue ngeri, gue takut. Badannya perawakannya gede kayak lu lah, cuman dia nggak gede banget, masih di bawah lu sedikit lah. Pokoknya besar lah perawakannya. Speknya enggak besar aja gitu, gemuk, nggak gendut tapi gemuk. Nah, gue bilang, Sur gimana Sur? Ya entah anak ya nggak mau, jadi marah-marah, nggak mau, gue pokoknya mau lewat situ. Udah, akhirnya emang awal dari turunnya udah nggak gue kasih bawa keril kan. Udah akhirnya gue atur formasi, paksain lewat jalur tanjakan setan. Jadi gue turun duluan, Awal tengah, Surya di atas. Cuman karena di tanjakan setan ini ada 2 tali nih, 2 sambungan tali gini. Jadi gue turun dulu, Awal, Surya jangan turun dulu karena 1 tali bertiga kan nggak diputus. Jadi si Surya nunggu di atas, gue nge-backup Awal nih tengah. Pas gue pindah ke tali sebelahnya, Surya turun nih. Jadi dia tinggal dia berdua Awal kan, 1 tali itu tali pertama. Itu Surya dimain-mainin kali ini. Gue bilang, wah awas jatuh, Surya jatuh awas, jangan digituin. Gue gituin kan masih Awal. Jadi dia sengaja bang. Ini buat celaka. Biar ribet celaka. Nah dia pas gelantungan itu kayak monyet gitu, sambil ngeledek-ngeledek si Surya yang lagi gelantungan. Wah hati lu Surya, bahaya itu. Nah, tapi dia tawa cengengesan gitu. Udah ya Surya pegangan bekal lah. Akhirnya selamat lah kita bertiga dengan setan. Kita lanjut jalan.
Nah ketemu di perempatan kandang sebelum kandang badak yang ke kalau dari atas ya, ke kiri itu puncak Pangrango, ke kanan itu tulisannya masih Simpang Maleber. Gue nggak tahu kemana, gue belum pernah. Lurus itu ke kandang badak. Di situ si Awal ini kambuh lagi nih, bilang dia nggak mau turun, kalian turun aja biar aku di sini. Nah gue mutusin ke Surya, Sur lu lari kandang badak duluan, belum masak, ini bocah lapar nih jadi halu gitu kan. Lalu berdua ngapa-ngapa, udah nggak apa-apa karena udah deket, udah dikit lagi tuh sampai ke kandang badak pos. Ya Surya udah tuh, gue nggak ketemu teman-teman gue yang 9 karena dia langsung nungguin di kandang badak kan. Surya lari, gue putusin buat masak nih biar gue sampai udah makan buat si Awal. Tinggal gue berdua nih, bilang mah ayo kita senang kerja itu enggak mau. Terus ceritanya gue paksa-paksa nih, dia mau jalan selangkah, bang aus kasih minum, jalan selangkah, bang kaki gue pegel, gue urutin, bang gue aus. Jadi ada aja alasan biar dia nggak turun. Itu air sampai gue buang. Gue bilang wah air udah nggak ada, lu mau alasan apa lagi? Turun bang, keroki masuk angin, banyak alibi. Udah gue kesal, turun bawa, memang pelan ya, so 2 langkah 3 langkah masuk 2 langkah. Akhirnya sampailah gue di kandang badak. Memang udah dibuatin mie sama si Surya. Di sana nangis lah dia makan 2 suap, dia nangis. Katanya dia ngelihat ada sosok buto merah melangkah dari sana kandang badak. Itu padahal jauh banget. Dia ngeliat sosok itu gede merah. Berapa meter dari kandang badak kali? Pokoknya posisinya puncak itu di tempat gua ngecamp, puncak itu sejajar, puncak itu sama tempat gua ngecamp, tinggi banget pokoknya. Dia ngelangkah kandang badak, disitulah si Awal makin histeris. Udah lu turun aja, jangan mentingin gua, jangan mentingin aku. Kalian turun, jangan mentingin aku mau di sini aja. Ya kan gua nggak terima dong, karena pasti ada apa nih. Dia cerita itu ada sosok gede itu melangkah dari Surya Kencana kata dia gitu. Nah gua mutusin nih buat ke teman-teman yang lain ngatur formasi lah, lu duluan kayak tadi lagi, biarin gue backup awal nih. Nah cuman gue pesenin nih buat ketemuan yang lain, buat ketemuan 10 orang ini, jangan berhenti di pos air panas lama, terus jangan berhenti di pos yang toilet kosong sama di Telaga Warna. Kalau mau babat sampai bawah, gue gituin kan. Ini kita udah kena sore, turun udah pasti kena sore. Karena itu udah agak sore bang, sampai di kandang badak ini kan. Udah mereka jalan duluan, gua beres-beres, kalian gua bilangin ke Awal nih, gua terus gua kasih motivasi. Turunlah kita bertiga nih, sama Surya lagi gua turun. Sebelum kandang badak ke kandang batu itu kan landai. Pas lagi jalan nih dia ngomong, bang apaan itu putih-putih? Bang apaan itu putih-putih di belakang pohon? Ngomong gitu, dia ngomong gitu. Nah gue jadi ikutan gimana ya, gue ngimbangin nih. Gue bilang iya Wal, gue ngeliat itu putih-putih, itu plastik. Ya gue ngeliat, iya itu bang, ada ngelawak bang di belakang pohon. Gue bilang, gue padahal nggak ngeliat apa-apa, cuman gue nggak mau dia sugasin terlalu dalam. Bilang, iya itu plastik, gue ngeliat, iya itu putih kan di belakang pohon, itu plastik gitu ya. Ternyata si Surya ngeliat bukan plastik. Surya nih ngeliat katanya, pas udah dibawa cerita katanya dia ngeliat juga itu pocong katanya di belakang pohon. Jadi gue mah nggak ngeliat, tapi gue pura-pura ngeliat, gue bilang plastik. Udah lagi gue tarik, sampailah gue di pos, bukan pos air panas, di air panasnya nih. Gue ngeliat anak-anak lagi pada mandi di situ. Ada yang lain happy aja tuh yang lain. Nah lagi pada mandi, anak-anak di sinilah mulai curiga sama si Awal nih, bukan hipo, ada hal nih, ada sesuatu nih yang dia sama Awal. Udah gue bilangin ke Awal, Wal gimana lu udah enakan belum? Itu udah sore bang, udah jam 4-an. Itu tuh enak, lu bisa turun ya gitu. Udah yang lain kalau udah pada mau selesai mandi duluan lagi dah jalan gitu kan. Dan mereka jalan. Nah kita jalan lagi, nah kan kita ketemu kayak bukan shelter sih, kayak ada space tempat gitu. Nah itu si Awal nih ngeliat ada 2 orang pendaki bang. Enggak, kalau
Nah kan kita jalan lagi nih dari pos itu kita jalan. Nah ada tempat space gede nih, space gede. Nah gua ngelihat ada dua pendaki lagi ngadep ke hutan. Dua pendaki, emang pendaki, cuman pas kita ngelewatin dia itu si awal malah lari. Yang tadinya dia ketakutan, maksudnya nggak mau turun, tapi dia mau lari turun. Iya, kayak habis kita tita dia lari. Nah gua kan bilang suruh kejar ya, suruh kejar begitu kan. Ya, sudah kejar ditarik, lu ngapa udah ayo aja duluan ada awal gitu. Udah dia jalan berdua tuh, gue jalan nih, gue negor pendaki yang dua orang ini, gue tegur, misi mau naik mau turun, nggak dijawab. Gue ngeliat itu orang pendaki, udah gue lanjut jalan. Punya perasaan apa kalau itu gue yang gue liat orang, cuman ngadep ke hutan, ngadep ke semak-semak gitu. Nggak mungkin ya, emang gue pikirnya emang karakter pendaki kan macem-macem, ada yang sombong, ada yang memang males cara bagaimana kan, ya mungkin karakter nih. Udah gue udah say hi aja gitu, dia nggak jawab, udah gue jalan kan. Gue jalan singkat cerita nggak ketemu anak-anak nih, sampai ke bawah gue nggak ketemu. Nah gue ketemu dari mana tuh? nah ketika gue sampai di pos apa gitu, gue lupa namanya, pokoknya shelter 1 shelter 2 gitu, ada tulisannya, gue lupa namanya shelter apa gitu, apa kalau semuanya Pancacangan 1 Pancacangan 2 gitu kan, itu gue nggak tahu posnya apa. Gue sampai yang di pos pertama itu, nah gue ketemu anak-anak di situ. Itu waktu udah jam 5:30 sore, udah ketemu, udah ngumpul nih sama rombongan gue di situ kan. Nah kondisi awal ini makin parah, fisiknya juga dihajar. Jadi dia yang tadinya mungkin ada hal-hal diganggu apa segala macam, sekarang fisiknya juga terpengaruh nih. Jadi dia dititah gitulah, dititah sampai kita tuh nitah berdua. Nah sampai pos 1 si Patan mau ngencing nih di shelter itu, dia mau ngencingnya di shelter. Nah si Awal bangun, lu jangan ngencing di situ, kalau lu ngencing di situ lu gue bawa kayak temen lu nih. Si Awal ngomong gitu, lu gue bawa kayak temen lu nih. Ya kita kan semua bingung, ini bocah lagi sakit, tapi ngeliat si Patan mau ngencing dia malah kayak gitu, lu jangan ngencing di situ, lu ngencing di situ lu mau gue bawa kayak temen lu nih, sambil nunjuk ke Awal. Wah di sini gue baru mikir, wah ternyata gue bawa orang yang dipengaruhi sama hal gitu. Si Awal ini ternyata dalam gangguan hal-hal goib ya, kalau gue bisa gue bilang tuh, Tan pindah Tan, udah dia pindah tuh keluar shelter, ngencing di situ. Nah gue di situ kan udah kumpul nih, gue bilang sama teman-teman gue, Ton 2 orang duluan dah, kenapa bang, minta tandu, bilang minta bantuan nih, kan udah di pos 1 nih mau ke pos base camp kan, udah mau sambil bawah deket. Iya lo duluan minta tandu, minta bantuin malah mau penjaga sana sama ranger lah gitu. Ini kita lama nih kalau bawa orang gini karena udah dititah bang, jalannya udah dititah. Udah bang, udah gue duluan gitu. Udah gue juga sambil jalan pelan-pelan gituin. Dan dia berdua jalan mau sekalian manggil ranger kan buat minta tanduk. Gue jalan nih pelan-pelan, itu udah ngelewatin maghrib. Yang tadinya rencana gue sampai Telaga Warna jangan sampai kena maghrib, ini gue bahkan maghrib masih di pos 1. Gue jalan sampai sebelum Telaga Warna itu gue denger tuh, karena itu kan kayak jembatan, itu suara orang banyak, kita lagi jalan rame-rame itu, udah tinggal 11 orang ya karena 2 orang duluan. Pikir ada orang kali di belakang nih, ada pendaki lain kan. Gue tungguin itu nggak ada headlamp, itu nggak ada orang nyampe bang, suaranya doang. Itu rame banget, mungkin lebih banyak dari suara langsung kita nih 11 orang. Gue iseng nih sini, jadi anak-anak udah bentar Telaga Warna lagi di sini aja udah iseng nih. Cuman ya karena kita nggak pada mau bicara, kita tahan aja kan, iseng kita mah kita tahan, nggak ada yang mau ngomong gitu, nggak ada provokator buat provokator ini setan gitu, nggak ada. Jadi kita pada nahan melawan iseng itu, lanjut jalan. Nah pas di pos Telaga Warna si Awal ngajakin break di situ, ya. Dan tadinya dia kan yang nyuruh jangan break setelah maghrib kan, dia ngajakin break di shelter itu. Nah wah ya karena dia langsung ngerebahin diri gitu. Ya gue mau nggak mau kan masih kita tinggal, udah gue break juga di situ dengan berat hati. Gue break, dia duduk, dia bilang capek ya ngurusin gue, jadi kayak gitu.
Jadi gue musuhnya bilang gotong aja ya, gotong bang, berempat gue gotong, orangnya gede lu, gua gotong. Jadi gue dekat kupingnya nih, maksudnya gue di bagian tangan nih, gue di sininya dia nih, gue di sini. Si Surya sama si Ijal tuh pegang kakinya, sebelah lagi gue lupa siapa gitu namanya tuh anak. Di berempat gitu, gotong berempat gitu. Nah gue kan dekat mulutnya dia nih, telinga gue dekat mulutnya dia. Gue kan jikir ya karena gue iseng ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gue dikeplak sama dia, salah lu bacanya, digituin. Ya, cuman kan ya gimana ya, gue pikir dia dari ada pengaruh hal-hal mistis. Bodo amat, gue baca terus. Nah dia ngomong, udah gue sembuh, udah gue lagi nih, udah gue sembuh. Gue turunin plak, ya serot lagi, gue angkat lagi, seger. Jadi asal diturunin dia kayak lumpuh, tapi asal digotong sehat. Katanya nih ya, maksudnya pas setelah di base camp ternyata tuh dia ada yang gandulin kakinya bang. Dari versinya dia pas dia cerita, jadi dia pas kayak kita nggak boleh bawa dia turun. Makanya pas kita turunin dia lumpuh lagi, kita gotong dia nggak ngapa. Nah gue lagi kondisi begitu nih, 2 pendaki di belakang gue bawa senter. Ngapa bang? Bilang temen gue sakit. Gue nggak mau bilang temen gue kesurupan, apa macam-macam hal mistis. Gue bilang temen gue sakit. Oh yaudah saya senterin. Ya gitu. Nah dia senterin, gue jalan sebentar jalan terus awalnya ambil gotong sendiri kan. Nah nggak tahu kenapa nih yang 2 orang ini, bang gue duluan ya. Mungkin dia nggak sabar kali ya, capek ngeliat gue tuh lambat gitu. Jadi bang duluan aja bang udah makasih banget udah mau nolongin gitu kan. Gitu dia tiba-tiba kayak kesel gitu, maksudnya lu udah ditolongin lama banget gitu. Dia kayak kesel, dia jalan nih gitu. Nah, kita lama tuh, kita sampai jam 11 malam baru sampai base camp. Ternyata pas kita sampai base camp ada 2 tuh anak yang tadi kita suruh minta bantuan lagi duduk di depan base camp. Gue marah-marah dong, lu disuruh manggil mamang malah duduk di sini. Dia marahan lagi, lu bawa itu sendiri. Jadi dia dikasih bambu 2 sama tali sama pihak sana, pihak base camp sana. Jadi katanya nggak ada personil lain, AA nya itu cuma sendiri, jadi nggak bisa atas. Cuma dia dikasih kayu sama tali buat bawa sendiri, buat balik lagi. Temen gue nggak mau. Ya udah gue pikir kayak gini ya, mungkin gue berasumsinya ya mungkin dia sendiri, memang base camp nggak bisa ditinggal gitu kan ya. Udah gue istirahatin awal di situ, gue dudukin. Nah, emang si A nya ini keluar, emang kenapa ini temennya sakit, cuman kayaknya aneh banget gue jelasin kan, gue ceritain begini. Tadi ya udah istirahat dulu situ. Dia masuk ke dalam, dia bikinin teh, mau dibacain doa gitu bang sama si A nya ini. Terus dibacain doa, diminumin tuh kayak gitu. Itu awal langsung muntah, habis minum teh itu banyak banget muntah, sampai muntah kuning. Itu muntah yang udah ngabisin. Itu sampai dia susah banget sama muntah gitu. Pas dia habis muntah itu dia langsung sehat, dia langsung nangis. Nangisnya kali ini bukan nangis yang dipengaruhi sama hal gitu, dia nangis, dia merasa bersalah. Sejauh ini dia sadar sebenarnya kondisi dia sadar, cuman kayak dipengaruhin. Jadi dia nangis, maaf ya gue udah nyusahin lu pada. Ini udah dia nih, udah normal nih teman, nangis yang dia kayaknya menyesali gitu. Ya udah nggak apa-apa, nanti kita bersyukur banget nih bisa nyampe sini walaupun udah tengah malam. Udah ke base camp Bangkeling aja yuk, tempat kita base teman gue ini, kita nge-base di situ aja, istirahat di situ aja. Udah gue jalan sampai di Bangkeling, gue istirahat. Situlah kita ngobrol. Masih awal gue tanya-tanya, emang kenapa sih Wang, apa sih yang lo rasain? Katanya sosok genduro itu ngikutin di pos yang tanah lebar itu, yang 2 pendaki lagi diri, yang dia lari. Ternyata dia ngeliat sosok buto merah itu, cuman posisinya kecil. Yang tadi kan yang selama modelnya kan gede, tapi ini bersosok manusia, cuman dengan wujud yang sama. Katanya sama kuntilanak. Jadi 2 orang yang gue lihat tadi, 2 pendaki yang awal lihat itu, dia orangnya kayak gitu. Tadi dia lari, dia tuh tersugesti sama sosok itu. Iya, yang gue lihat pendaki, cuman yang awal lihat itu, makanya dia lari kan. Lah gue ngeliat pendaki Bang, ya nggak tahu gue, makanya gue takut dia tuh diancam sama sosok ini. Nah ternyata di Semeru ini yang gue ceritain tadi nih, di Semeru itu dia kayak gini, sama ceritanya kayak gini. Dia diikutin sama sosok genderuwo, bukan buto tapi genderuwo.
posisinya sama. Dan ternyata dia tuh ngebawa sugesti bang. Ini pelajaran buat kita semua sih. Jadi ketika mau berangkat ke gunung, kayak gue nih ngajak lo, bang besok lu mau naik ke Gede, lu ngikut yuk. Nah lu bilang gue nggak bisa, gue nitip salam aja sama penghuni sono. Jadi dari temennya digituin si awal ini sebelum berangkat, jadi dia kebawa sugesti. Dan salam aja sama penghuni sono, salam aja sama penghuni Gunung Gede, jadi kayak gitu. Jadi dia suges, makanya jangan bawa suges kalau naik gunung kan. Dia kebetulan dia peka sama gitu-gituan. Begitulah kejadiannya. Nah kita lagi pada ngobrol, dua pendaki yang tadi nyenterin kita datang ke situ, dia mau makan di base camp kan, memang warung ya, emang kalau gitu warung. Lah bang lu nyampe sini? Iya. Abang mau base di mana? Tuh di atas aja gitu kan. Nah dia yang jelasin nih, bang kenapa? Tahu nggak tadi yang gue lihat lu pada ngapain? Makanya gue tinggal lu, gue males nyanterin lu. Yang dilihat gue jalan di tempat. Gue beramai-ramai nih jalan di tempat. Mana itu lu jalan? Gue nitah dia gotong diri. Yang dilihat jalan di tempat, makanya dia kesel. Yang dilihat gue kayak gitu. Jadi dia nyanterin, dia marah. Udah gue jalan dulu lah. Oh, udah gue senterin lu, bukannya jalan. Jadi gue jalan di tempat gak sih? Makanya gue gak nyampe-nyampe. Gue pikir anjir, horor juga kalau gue liat gue jalan di tempat gitu kan. 11 orang jalan di tempat, ngebawa orang sakit. Ya mas bilang, wah serius lu bang? Iya gue ngeliat lu kayak gitu, jadi gitu. Aduh syukurlah bang lu pada nyampe sini semua, yang selamat gitu kan. Temen lu gimana? Udah baik kan nih. Memang ada pengaruh-pengaruh buruk juga. Udah kita istirahat di situ lama hingga akhirnya kita nih semua Senin nggak kerja. Karena kita lama, kita subuh baru pada balik. Jadi kan nggak mungkin pagi udah di Jakarta langsung kerja. Jadi telat kita di situ. Ya intinya kayak gitu sih bang ceritanya. Iya. Nambah nggak? Enggak. Hah? Udah cukup. Iya. Segitu. Padahal udah sampai Jakarta. Itu pas apa? Yang tadi kata lu kan di Mangkeling ya. Si awal ini ngomong jangan sampai maghrib lah di situ ya. Itu punya firasat ya kalau dia ini udah kemasukan atau gimana? Enggak, jadi dia kebawa sugesti juga. Jadi emang ada warning tuh, Mangkeling suka bilang juga sama gua, sama akhir-akhir ini suka bilang. Jadi di Telaga Wana itu sejarahnya dulu ada wanita hamil berdiri di situ. Katanya maghrib ini jam-jamnya dia pada keluar. Jadi setelah maghrib dia pada keluar sosok penghuni yang dari Telaga Wana itu. Mangkeling sih bilangnya begitu. Tadi kan sempat ngomong sompral. Itu di bagian mana itu? Pas sompral. Ya itu yang pas di Mangkeling dia bilang udah gue kuat bawa keril sendiri, dia keril sendiri ya. Terus ngencing sembarangan. Jadi kan mau ngencing di dalam shelter. Makanya ditegur sama awal ya. Gitu. Ada dampak-dampak juga. Itu untungnya alhamdulillah kagak dibawa itu siapa ya? Si yang ngencing ini si Katon. Tadi kan siapa ngomong? Ya emang pengen dibawa. Ya, makanya kita berusaha banget ngecutin terus. Jadi awal itu ntar sadar, ntar enggak, kayak dipengaruhin, nggak dikasih turun, begitu. Jadi kalau misalnya di gunung memang nggak boleh sompral ya? Ya nggak harus di gunung sih, mana aja lah ya. Mana aja kita harus ngejaga etika. Itu tanggal adab. Enggak juga sih. Lah kan adab doang gitu. Iya bercanda. Iya. Gimana ya? 15 menit baterai. Hah? 15%. Langsung aja tutup aja. Ngantuk gua. Sama gua juga. Udah sob, mungkin sampai di sini juga apa? Set matanya udah ngeblank ini gua. Oke sampai sini. Oke sampai sini. Gua kayak nutup-nutupin rumahnya ini gua. Bikin nutupin? Ya udah. Ya. Udah sob, kayaknya sampai sini aja cerita gua dan Bang Jali di sini di Jali di TV Bang ya. Iya. Mungkin buat teman-teman semua nih yang mau jadi narasumber di Jali di TV bisa ngubungin ke kolom komentar Bang ya. Iya. Karena di situ juga gua mau nih nerima dari para teman-teman semua yang mau jadi narasumber di Jali di TV. Buat teman-teman juga apapun yang diceritain sama narasumber gua bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat teman-teman semua, melainkan hal gaib itu ada dengan penemuan yang beda-beda masih Bang Jali ya. Iya. Oke, itu channel lu Bang, udah lanjutin. Iya udah. Ya kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya gue mau dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Akhir kata